Money politik atau politik uang. Politik uang. Politik uang. Politik uang. Ya, politik uang. Praktik politik uang. Politik uang. Politik uang. Politik uang. Kan politik uang semakin marak terjadi. Politik uang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari proses politik di berbagai belahan dunia. Dari kampanye pemilihan hingga keputusan kebijakan, uang seringkali memainkan peran kunci dalam membentuk dinamika politik. Ada beberapa contoh kasus politik uang yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada kasus politik uang di Jawa Tengah. Pada pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu di Jawa Tengah mengusut 27 kasus dugaan politik uang yang tersebar di 15 kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Modus operandi yang umum adalah pemberian uang baik dalam amplop maupun secara langsung, seringkali disertai dengan stiker atau gambar peserta pemilu tertentu. Yang kedua, ada penangkapan oknum caleg dan warga. Polisi dan Bawaslu menangkap oknum caleg dan warga yang diduga melakukan politik uang jelang pemilu 2019. Beberapa kasus mencakup penemuan uang dalam jumlah besar, misalkan 1 miliar rupiah di dalam mobil dan 500 juta di lobi hotel. Yang ketiga, ada praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah. Praktik politik uang juga terjadi dalam pemilihan kepala daerah. Para calon kepala daerah atau anggota legislatif yang sering mengumbar janji manis kepada masyarakat dan menebar amplop berisikan uang atau bingkisan sembako untuk mempengaruhi pilihan pemilih atau penyelenggara pemilu. Money politics itu adalah kegiatan yang melibatkan uang atau sesuatu yang berbau material untuk mempengaruhi, memanipulasi orang lain, khususnya di dalam proses pemilihan politik seperti pemilu. Nah, kenapa hal ini dianggap tidak etis? Karena tentunya hal ini melanggar prinsip demokrasi, yaitu keadilan dan juga transparan. Nah, bentuk money politics yang paling sering kita temui sehari-hari adalah ketika adanya pemilu, maka ada seseorang atau oknum yang melakukan penyuapan, yaitu memberi uang kepada orang untuk memilih kandidat yang ia inginkan, begitu. Setelah memahami definisi dari money politik dan seluk-beluknya, kita akan beralih ke definisi dari apa itu revitalisasi Pancasila. Nah, seperti yang kita tahu, Pancasila sendiri merupakan representasi dari tataran realitas dan tataran idea masyarakat Indonesia. Maka dari itu, semangat kawal kehadiran Pancasila sesungguhnya adalah untuk meletakkan dasar acuan bertindak dan arah perjalanan sebenarnya bangsa ini mau dibawa kemana. Revitalisasi Pancasila sendiri kemudian dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menghidupkan atau memahami serta menghayati kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Revitalisasi Pancasila ini meniscayakan upaya penggalian kembali norma-norma falsafah Pancasila untuk menjadikan spirit dan landasan bagi terbentuknya bimbingan moral serta menjadi landasan bagi norma hukum di Indonesia. Nah, oleh karena itu, money politik tidak bisa tidak memiliki kaitan yang erat dengan revitalisasi Pancasila, baik dalam penyimpangan yang terjadi di money politik maupun implementasi setiap nilai luhur Pancasila sebagai upaya revitalisasinya. Pancasila yang secara hierarkis didasari oleh sila ketuhanan dan berkesinambungan dengan sila-sila yang lain, tentu saja bertolak belakang dengan kegiatan money politics. Penyimpangan money politics pada sila pertama, yaitu pengingkaran terhadap nilai ketuhanan dalam artian agama dan nilai-nilai yang terkandung dalam agama di Indonesia. Penyimpangan money politics pada sila kedua, yaitu money politics tidak merepresentasikan perilaku yang adil karena tindakan menyuap dengan uang untuk mendapatkan hak suara adalah kecurangan dalam pemilu. Penyimpangan politik uang pada sila ketiga adalah kecurangan dalam politik elektoral yang berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa dan menjadi tanda kemunduran demokrasi. Penyimpangan politik uang pada sila keempat karena sumber kekuasaan politik uang adalah kekuasaan material, maka hal ini meminimalisir adanya permusyawaratan secara demokratis. Penyimpangan politik uang pada sila kelima, di mana hak suara didapatkan dari politik uang sama saja mengabaikan hak-hak masyarakat yang kurang beruntung, justru dimanfaatkan atas nama kekayaan material penguasa yang dominan. Karena jika dilihat target money politics adalah masyarakat dengan ekonomi rendah. Semua bentuk kampanye yang berkaitan dengan pembagian material dapat disebut dengan politik uang.
sekalipun prosesnya dilakukan tanpa atribut politik, karena ada istilah tidak ada makan siang gratis dalam politik, semua hal kegiatan pasti tersebat akibat relasi kekuasaan. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang sebelumnya dibahas di atas? Revitalisasi Pancasila menjadi sangat penting untuk menangani praktik money politik. Yuk kita bahas solusinya. Oke, yang pertama, meningkatkan kembali nilai ketuhanan yang ada di dalam diri seseorang. Karena dengan dimilikinya iman kepada Tuhan, tindakan haram seperti money politik tidak akan terjadi. Oke, yang kedua, itu lebih mendalami tentang makna di sila kedua. Karena hal tersebut itu termasuk melanggar hak kebebasan memilih seseorang. Lalu yang berikutnya yaitu meningkatkan pelaksanaan hukum yang ada di Indonesia. Yang berikutnya yaitu meningkatkan peran lembaga nasional seperti Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan praktik politik dari partai politik yang ada di Indonesia. Yang kelima, mensosialisasikan pendidikan tentang makna dari Pancasila. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pengawasan terhadap transaksi yang mencurigakan selama pemilu. Jauhi praktik money politik. Money politics adalah ancaman serius terhadap keadilan dan kesejahteraan bersama. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, mari kita bersatu dan menolak segala bentuk praktik yang dapat merusak fondasi demokrasi kita. Kami mengajak kita semua untuk tidak hanya menjadi saksi, tapi juga pelaku perubahan. Mari kita ciptakan lingkungan politik yang bersih, transparan, dan adil. Mulai dari diri kita sendiri, mari kita tolak godaan money politics, dan mari kita perjuangkan hak setiap suara dengan penuh keberanian.